Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Putri, NPM 22101060. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada mata kuliah Teknik Pembuatan Undang-Undang, dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Syafriadi SHMH. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki. Jenis dan hierarki terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua itu ada TAP MPR. Yang ketiga ada Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima ada Peraturan Presiden. Yang keenam ada Perda Provinsi, dan yang terakhir, yang ketujuh ada Perda Kabupaten atau Kota. Selanjutnya ada materi muatan. Yang pertama itu adalah undang-undang. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua ada perintah undang-undang. Yang ketiga ada pengesahan perjanjian internasional. Selanjutnya ada tindak lanjut putusan MK, dan yang terakhir ada pemenuhan kebutuhan hukum. Yang kedua itu ada Perpu. Perpu itu sama dengan materi muatan undang-undang. Yang ketiga itu ada PP atau peraturan pemerintah. Materi muatannya yaitu menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang keempat itu ada peraturan presiden atau Perpres. Di situ memuat materi yang diperintahkan oleh undang-undang, melaksanakan peraturan pemerintah, dan melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Yang terakhir itu ada Perda, memuat penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah. Yang terakhir ada penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kerangka peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada pembukaan, ketiga ada batang tubuh, keempat ada penutup, kelima ada penjelasan, dan keenam ada lampiran. Penjelasan dan lampiran tersebut hanya jika diperlukan saja. Yang pertama itu ada judul peraturan perundang-undangan, yakni judul itu memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada judul itu ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri dengan tanda baca. Nama peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu dibuat secara singkat, dapat berupa satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi peraturan yang bersangkutan. Yang kedua, tidak boleh disertai singkatan dari nama peraturan yang bersangkutan. Judul perubahan peraturan perundang-undangan. Pada judul perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan nama peraturan yang diubah, dan nama peraturan tersebut dilengkapi dengan nomor dan tahun pengundangan atau penetapannya. Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, diantaranya kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan telah dilakukan. Judul peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pada judul Perpu yang ditetapkan menjadi undang-undang, ditambahkan kata penetapan di depan nama Perpu yang ditetapkan dan diakhiri dengan frasa menjadi undang-undang. Judul peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional.
pada judul peraturan perundang-undangan mengenai pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan dengan ketentuan yang pertama, jika bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi, nama perjanjian atau persetujuan internasional ditulis dalam bahasa Indonesia yang diikuti teks resmi bahasa asing yang ditulis dengan huruf cetak miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung. Yang kedua, jika bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Yang kedua ada pembukaan. Terbagi lagi menjadi yang pertama itu ada frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ditulis dalam huruf kapital di tengah margin. Yang Maha Esanya ditulis YME saja. Yang kedua itu ada jabatan pembentuk peraturan. Ditulis huruf kapital di tengah margin dan diakhiri tanda koma. Yang ketiga itu ada considerans. Diawali dengan kata menimbang. Memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada undang-undang atau perpu, memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan dibentuknya peraturan tersebut yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, hingga ke yuridis. Yang kedua itu ada peraturan pemerintah. Cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang yang memerintahkan pembentukan PP tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari undang-undang yang memerintahkannya. Yang ketiga itu ada peraturan presiden. Memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Apabila perpres yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan atau jika perpres dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau PP yang memerintahkannya, maka considerans cukup memuat satu pertimbangan. Yang terakhir itu ada peraturan daerah. Memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis juga, atau cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau PP yang memerintahkannya. Masing-masing pertimbangan diawali dengan abjad kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Contohnya sebagai berikut. Jika considerans, undang-undang atau perda memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut. Khusus bagi PP atau Perpres, jika terdapat beberapa pasal dari suatu undang-undang yang mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan PP dan materi dari PP yang akan ditetapkan dapat digabung dalam satu PP, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan dan peraturan yang memerintahkan pembuatan peraturan. Jenis peraturan undang-undang sebagai berikut. Selain dasar hukum tersebut di atas, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar hukum adalah yang pertama itu ada pasal yang memerintahkan langsung untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, pasal atau beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang materinya dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang yang akan dibentuk. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat dalam dasar hukum. Peraturan yang dijadikan dasar hukum hanya peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
Peraturan yang akan dicabut dan peraturan yang sudah diundangkan tetapi belum berlaku tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Pencantuman peraturan yang dijadikan dasar hukum harus memperhatikan tata urutan dan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. Dasar hukum yang diambil dari Undang-Undang Dasar ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang relevan dan diikuti frasa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan judul peraturan yang bersangkutan dan dilengkapi dengan pencantuman LN dan PLN yang ditulis di antara tanda baca kurung. Selanjutnya ada diktum. Diktum ini ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi dan diakhiri dengan tanda baca .2. Nama peraturan perundang-undangan yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai frasa Republik Indonesia dan diakhiri tanda baca titik. Yang ketiga itu ada batang tubuh. Terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pengelompokan isi. Yang kedua, pengelompokan materi muatan. Batang tubuh pengelompokan isi. Batang tubuh peraturan dikelompokkan ke dalam yang pertama ketentuan umum, yang kedua materi pokok yang diatur, yang ketiga ketentuan pidana jika diperlukan, yang keempat ketentuan peralihan jika diperlukan, dan yang terakhir yang kelima itu ada ketentuan penutup. Masuk kepada ketentuan umum. Ketentuan umum diletakkan dalam bab 1 dan jika dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal 1. Ketentuan umum dapat berisi lebih dari satu pasal. Frasa pembuka berbunyi dalam titik-titik jenis peraturan. Ini yang dimaksud dengan ketentuan umum. Memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang digunakan, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Batasan pengertian atau definisi yang dimuat dalam ketentuan umum, masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberikan penjelasan. Selanjutnya ada materi pokok yang diatur. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum. Dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Contoh pembagian materi pokok sebagai berikut. Ketentuan pidana hanya dimuat dalam undang-undang atau perda dalam pasal 15 ayat 2 dan ayat 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur secara eksplisit. Ketentuan pidana dalam perda ditentukan untuk pidana kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Subjek pelakunya harus dirumuskan secara jelas, berlaku bagi siapapun atau setiap orang, atau untuk subjek tertentu, misalnya pegawai negeri, orang asing, hakim, jaksa, dan sebagainya. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut. Ketentuan peralihan jika diperlukan. Ketentuan peralihan diperlukan jika materi yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat telah diatur dalam peraturan sebelumnya dan materi tersebut diatur lagi dengan ketentuan yang berbeda. Dengan demikian, dalam ketentuan peralihan yang diatur adalah bagaimana hubungan hukum atau tindakan hukum yang belum selesai prosesnya yang semula dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang lama harus diselesaikan berdasarkan peraturan yang baru. Ketentuan peralihan bertujuan menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan peraturan, dan mengatur hal-hal yang bersifat
transisional atau bersifat sementara. Ketentuan peralihan diatur dalam bab 13 sebagai berikut. Terakhir ada ketentuan penutup. Ketentuan penutup diletakkan pada bab atau pasal terakhir dari suatu peraturan. Pada umumnya, ketentuan penutup memuat penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nama singkat PUU, status peraturan yang sudah ada atau sudah mulai berlaku PUU. Berikut ada ketentuan penutup dalam bab X1V sebagai berikut. Pada saat berlakunya PUU, pada dasarnya peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada saat peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada dasarnya, mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya. Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Rumusan untuk pernyataan masih berlakunya peraturan pelaksanaan dirumuskan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Saat mulai berlaku peraturan bisa ditentukan pada tanggal diundangkan atau pada tanggal yang secara eksplisit ditentukan dalam peraturan yang bersangkutan atau menyerahkan pada peraturan lain yang tingkatannya sama atau yang lebih rendah. Pencabutan peraturan harus disebutkan secara jelas judulnya, nomor dan tahun pengundangan atau penetapan, dan LN atau TLN atau BN atau TBN atau LD atau TLD atau BD atau TBD-nya. Yang kedua ada batang tubuh pengelompokan materi. Pengelompokan materi dalam batang tubuh peraturan jika diperlukan. Pengelompokan materi dapat dilakukan menjadi buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan dilakukan atas kesamaan materi yang diatur dalam urutan sekuen yang dikehendaki. Pengelompokan materi yang diatur dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bab dengan pasal tanpa bagian dan paragraf. Yang kedua, bab dengan bagian dan pasal tanpa paragraf. Yang ketiga, bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal. Teknik pengelompokan materi. Buku. Buku diberi nomor urut bilangan tingkat dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital. Bab. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul ditulis dengan huruf kapital. Bagian. Bagian diberi nomor urut bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa. Teknis penulisan pasal dan ayat. Pasal dan ayat. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital. Pasal dapat dirinci dalam beberapa ayat dan setiap ayat hanya memuat satu norma yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Materi peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Jika pasal atau ayat yang memuat rincian unsur dapat dirumuskan dalam bentuk satu kalimat secara utuh, dapat juga dirumuskan dengan menggunakan tabulasi. Teknis ketentuan mengenai rincian atau tabulasi diatur dalam pasal 23 sebagai berikut. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik. Setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma. Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik 2. Teknis ketentuan mengenai rincian atau tabulasi.
Teknis ketentuan mengenai rincian atau tabulasi diatur dalam pasal 33 sebagai berikut. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam. Pembagian rincian dengan urutan makin kecil ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik. Angka Arab diikuti dengan tanda baca titik, abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup, angka Arab dengan tanda baca kurung tutup. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi 4 tingkat. Jika rincian melebihi 4 tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Penutup merupakan bagian akhir suatu peraturan yang memuat rumusan perintah pengundangan dan penempatannya dalam lembaga negara, berita negara, lembaran daerah, atau berita daerah. Contohnya sebagai berikut. Penandatanganan pengesahan atau penetapan PUU, pengundangan atau penetapan PUU, dan akhir bagian penutup. Contohnya sebagai berikut. Yang kelima ada penjelasan jika diperlukan. Setiap undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota diberi penjelasan. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang selain peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota dapat diberi penjelasan jika diperlukan. Penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan per-UU-an atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Karena penjelasan pasal demi pasal, maka tidak boleh memberikan penjelasan pasal secara massal. Misalnya pasal 4 sampai dengan pasal 10, cukup jelas. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Untuk kata atau frasa yang diperlukan dijelaskan, kata atau frasa tersebut ditulis di antara dua tanda petik yang terlebih dahulu diawali dengan frasa yang dimaksud dengan contoh yang dimaksud dengan tanda petik taruna. Penjelasan pasal tidak boleh bertentangan dengan normanya, memperluas atau menambah normanya, melakukan pengulangan atas materi yang telah dirumuskan dalam batang tubuh, mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian dalam ketentuan umum, memuat rumusan pendelegasian. Yang keenam ada lampiran jika diperlukan. Jika peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, maka harus dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka Romawi. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan. Lampiran tersebut diatur dalam pasal 15 sebagai berikut. Contohnya dari lampiran adalah sebagai berikut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.